Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Dan di video kali ini kita kembali akan bermain-main dengan dunianya Rumi, bermain-main dengan puisi, dan kita mencari maknanya, mencari makna dari puisi karya seorang filsuf yang sangat luar biasa ini. Oke? Dan seperti biasa, Anda harus cek and recheck ya. Sekali lagi, yang namanya puisi itu bisa multi tafsir ya. Apa yang ada dalam video ini hanyalah pendapat saya saja berdasarkan apa yang saya ketahui, bukan berarti bahwa apa yang saya ketahui ini pasti benar. Karena yang paling tahu tentang kebenaran itu adalah ya Rumi itu sendiri. Betul ya? Itu dulu harus disepakati supaya kita tidak terjadi perdebatan. Nanti dibilang kok begini, kok begitu. Nah, ini saya juga tidak tahu apa-apa tentang Rumi. Tapi saya berusaha untuk menikmati setiap kata, dan setiap kata yang ada dalam puisinya itu memberikan suatu pelajaran, dan menurut saya inilah pelajaran yang saya dapatkan dari puisinya Rumi. Itu ya, pokoknya itu dulu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, seperti biasa kita harus tahu kata per katanya. Karena ini adalah bahasa Inggris, maka kita harus menerjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia sebelum kita mengetahui makna di balik itu. Oke? Dan di sini saya rasa kalimatnya cukup pendek, berbeda dengan yang lalu. Kalimat di sini cukup pendek, dan saya rasa kalimat yang bisa Anda tambahkan di sini dalam catatan kamus perbendaharaan bahasa Inggris Anda yaitu kata wound. Wound ini artinya adalah luka. Bagaimana cara mencarinya saya ajarkan. Buka translate.google.com, lalu kemudian ada ketik di sini wound, setting di sini dalam bahasa Indonesia, maka muncullah muncullah terjemahannya. Di sini ada beberapa kalimatnya: luka, sakit hati, melukai, menyinggung perasaan, ya kurang lebih seperti itu. Jadi jangan menyerah setiap kali Anda melihat ada bahasa Inggris. Aduh, kok bahasa Inggris, Pak? Jangan khawatir, karena ada Google yang siap menerjemahkan buat Anda. Jadi Anda tidak perlu lagi menggunakan kamus, nggak perlu repot lagi mencari kata-kata. Cukup masukkan ke Google translate.google.com, lalu kemudian masukkan itu. Oke? Nah, the wound, ya wound itu artinya luka. The wound is the place where the light enters you. The wounds itu luka, penderitaan, ya mungkin kita bisa bilang seperti itu ya, penderitaan lebih tepatnya. Ya, sesuatu hal yang menyakitkan, yang biasanya kita hindarkan, kita hindari, kalau bisa jangan mengalami kejadian itu. Ya, ternyata itu adalah suatu tempat, is the place where the light. Perhatikan, light ini artinya cahaya. Ya, light ini artinya cahaya. Ya, cahaya yang seperti apa? Light enters you. Jadi dia mengatakan the wound, luka atau penderitaan atau sesuatu hal yang menyakitkan adalah tempat di mana cahaya itu bisa masuk ke dalam diri Anda. Ya, sekali lagi, luka atau suatu hal yang menyakitkan atau penderitaan itu adalah sesuatu hal atau suatu tempat, suatu momen di mana cahaya itu bisa masuk ke dalam diri Anda. Oke? Aneh sekali. Jadi kesimpulannya sekarang, ketika Anda mengalami wound ini, ketika Anda mengalami luka, mengalami penderitaan, saya yakin semua orang pasti pernah mengalami ini atau sekarang lagi mengalami ini. Itu sebenarnya adalah satu hal yang positif atau satu hal yang negatif. Nah, ini dia nih pelajarannya yang bisa kita pelajari dari puisinya Rumi ini. Ya, kalau selama ini kita menilai bahwa yang namanya penderitaan itu adalah satu hal yang negatif, ya, sehingga Anda cenderung untuk menghindari penderitaan itu, cenderung untuk menyangkal lagi menderita, atau cenderung untuk mencaci maki penderitaan itu, ya, seolah-olah itu seperti sebuah hukuman, sebuah kutukan. Ternyata Rumi melalui puisinya sekarang mengajak kita untuk melihat dari sisi pandang yang berbeda, yaitu dari sisi pandang yang positif. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu sifatnya adalah netral. Saya ulang lagi.
segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu sifatnya adalah netral. Bisa positif, bisa negatif. Ya, netral itu artinya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya, kalau Anda menganggap bahwa penderitaan ini adalah satu hal sisi yang kalau Anda menganggap penderitaan ini sebagai satu hal yang negatif, maka persepsi Anda mengarahkan menuju ke arah yang sini. Bisa dipahami? Ya. Lalu pertanyaan sekarang, Pak, mana ada penderitaan itu bisa menjadikan suatu keberuntungan? Ya. Jadi sekarang kita dengan puisi Rumi ini diajak untuk melihat sisi yang berbeda. Kalau selama ini kita melihat penderitaan sisinya ke arah sini, sekarang kita akan balancekan itu dengan cara melihat satu hal yang positif. Perhatikan, tujuannya adalah kita ini supaya menjadi balance, bukan supaya pro ke positif atau pro ke yang negatif. Berhubung sekarang kita sudah terlalu negatif, maka sekarang kita perlu satu hal yang positif. Paham maksudnya? Ya, jadi intinya adalah supaya kita ini bisa kembali lagi ke tengah ini, tengah, titik nol ya dia bilang. Karena apa? Itulah kebenaran sejati. Kebenaran sejatinya adalah semua kejadian itu sebenarnya adalah netral. Kita sendirilah yang memberikan arti positif atau arti negatif. Paham maksudnya ya? Jadi bukan berarti kita digeser untuk menuju yang positif, enggak. Tapi kebetulan sekarang kita lagi kondisi di negatif, lebih dominan, bahwa penderitaan itu lebih dianggap sebagai satu hal yang negatif, maka sekarang kita akan menggeser ini menuju ke sisi yang positif. Tujuannya adalah menuju ke titik yang tengah ini sehingga Anda menilai segala sesuatunya dengan netral, bahwa penderitaan itu ya ada sisi positifnya, ya ada sisi negatifnya. Paham maksudnya? Oke, jadi sekarang kita masuk ke sisi yang positif supaya Anda bisa sedikit lebih netral. Mari kita lihat step by step-nya. Di dalam puisi ini Rumi mungkin, perhatikan kata mungkin ya, mungkin hendak mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya penderitaan itu tidak seperti yang kita kira. Bahwa sebenarnya kita itu butuh penderitaan. Yes, benar. Anda tidak salah baca, Anda tidak salah dengar, bahwa kita ini sebenarnya butuh penderitaan. Penderitaan itulah yang membuat hidup kita ini menjadi indah di dalam dunia ini. Karena apa? Kalau Anda sekarang hidup tidak punya penderitaan, hidup Anda enak terus, ya, mulus terus, lancar terus, maka Anda akan menderita secara otomatis. Loh, kok aneh? Ya, karena kita hidup ini butuh untuk berkarya, kita hidup ini butuh untuk berguna bagi orang lain, kita hidup ini butuh untuk menjadi bagian dari orang lain. Ya, kalau sekarang hidup kita so far so good, semuanya everything is good, maka apa yang terjadi? Kita mendadak peran kita gunanya apa? Boring. Lalu ngapain saya mesti hidup di dunia kalau sekarang saya hanya untuk menikmati kesuksesan? Ya, dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai kemudian tua, sampai mati, tidak pernah mengalami penderitaan sama sekali. Artinya apa? Artinya hidup Anda itu ada yang patut dipertanyakan. Ya, ada yang dipertanyakan. Kenapa? Karena kita butuh penderitaan. Ya, ini adalah pelengkap hidup kita. Lah, kenapa kok kita butuh penderitaan? Karena penderitaan itu kita butuhkan untuk apa? Untuk belajar. Oke? Kemudian yang kedua, mumpung ingat, untuk mereview ulang ya. Mereview hidup kita, merenungkan lebih tepatnya. Ya. Mari kita lihat yang pertama adalah untuk belajar. Jadi kita nih butuh penderitaan untuk belajar ulang. Jadi kalau sekarang kita ngomong oke lah, sekarang saya lagi melakukan research tentang menemukan obat misalkan. Sekarang lagi obat COVID-19 misalkan. Sekarang saya adalah dokter dan saya ingin menyembuhkan, membantu sesama saya dengan menemukan vaksinnya, menemukan obat tentang COVID-19, maka kemudian saya melakukan penelitian misalkan. Ya, lalu kemudian penelitian itu bisa gagal ya. Setiap kali saya coba gagal lagi. Itu kegagalan itu ada suatu penderitaan. Betul? Nah, tapi dari kegagalan itu kemudian saya belajar, mungkin ada yang salah dengan apa jalur saya ini, pembelajaran saya. Dengan riset saya, mungkin ada yang salah. Saya harus ketemu dengan si A, ketemu dengan si B. Nah, disitulah Anda bisa diajarkan suatu hal yang salah itu dibenarkan melalui suatu penderitaan. Demikian juga dengan jalur hidup kita. Setiap orang di dunia ini pasti punya misinya sendiri-sendiri, pasti punya tujuannya sendiri-sendiri. Ketika kita melenceng dari tujuan itu, maka kita akan dilewatkan dengan penderitaan untuk mengembalikan kita pada jalur yang benar. Ya, jadi kalau misalkan sekarang, aduh kok saya nih
kerja ini gagal, kerja itu gagal, kerja ini gagal, kerja itu gagal. Lah, Anda harus mereview ulang. Kenapa ya? Saya pikir ini dulu berhasil seperti ini, tapi kok sekarang nggak berhasil? Nah, Anda harus belajar lagi, sekalian lagi sampai sini. Anda harus renungkan apa yang sudah Anda alamin selama ini, sepanjang jalan hidup kita sekarang ini. Apa yang sudah kita lakukan? Sampai di mana nih kita sekarang berada? Anda butuh perenungan. Lalu mau dibawa kemana hidup saya ini? Lalu bagaimana pola hidup saya? Semua itu adalah bagian dari perenungan, bagian dari pembelajaran. Betul? Dan Anda tidak akan mungkin melakukan ini kalau dalam kondisi sukses. Ya, banyak sekali kemarin teman-teman yang menjadi member di Reality Transform yang hidupnya penuh dengan problem, justru malah itu adalah pintu untuk masuk belajar spiritual. Betul? Wow. Dulu saya paling nggak suka Pak belajar spiritual. Ya, tapi sekarang karena hidup ini sekarang sudah banyak masalah, saya butuh satu hal yang bisa menenangkan diri, satu hal yang bisa bikin saya sedikit bahagia, sejenak bahagia, sejenak melupakan segala problem saya. Maka sekarang mulailah masuk ke dunia spiritual, belajar meditasi, belajar humanity, belajar A, belajar B, belajar C. Di mana pembelajaran seperti itu tidak akan pernah saya lakukan kalau dalam kondisi sukses. Paham maksudnya? Ya, jadi saya pun juga sama berkenalan dengan dunia spiritual. Saya dunianya logis banget, nggak suka satu hal yang non logis seperti dunia spiritual ini. Dan masuk itu, pembelajaran itu terjadi ketika apa? Ketika kita lagi down, ketika kita lagi menderita. Karena kalau saya pada saat itu tidak mengalami penderitaan itu, ya saya nggak akan mungkin belajar spiritual. Karena buat apa? Nggak ada guna. Oh, saya lagi berada di puncak, sekarang lagi masa jaya. Kenapa saya harus belajar tentang satu hal yang nggak logis, yang nggak make sense? Dan saya juga nggak perlu. Betul? Ya, tetapi ketika penderitaan itu datang, boom. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Sehingga saya masuk belajar satu hal yang baru tentang dunia spiritual. Karena itulah sekarang Anda mulai paham bahwa yang namanya the wound is the place where the light enter you. Jadi ketika kehidupan ini ingin mengajarkan sesuatu hal yang baru kepada Anda, momen yang paling pas untuk Anda menerima pelajaran itu adalah ketika Anda lagi, betul sekali, momennya adalah ketika Anda lagi down, ketika lagi Anda menderita. Kalau Anda ketika lagi di puncak, Anda nggak akan bisa menerima pelajaran itu dengan benar. Belajar meditasi misalkan. Meditasi Pak, itu bagus Pak. Iya bagus, tapi itu hanya bagus di teori. Anda tidak akan pernah melakukan meditasi kalau tidak pernah menderita. Jadi penderitaan itu kita harus mereview ulang bahwa penderitaan ini bukanlah suatu kutukan dari semesta. Bukanlah suatu indikator bahwa semesta itu lagi marah kepada kita. No, tapi itu adalah satu indikator yang positif bahwa semesta ini mungkin hendak memberikan sesuatu kepada kita, suatu pelajaran baru melalui penderitaan ini. Sekali lagi, kita butuh penderitaan ini. Kita butuh penderitaan. Kita butuh momen ketika kita down. Betul. Itulah saatnya kita momen mereview semua apa yang sudah kita lakukan. Dan kita harus melakukan itu. Kalau kita nggak pernah mereview, maka hidup kita makin tersesat, makin tersesat. Jadi ibaratnya nih kita lagi salah jalan. Oke, perhatikan. Ibaratnya kita lagi salah jalan, kita nggak tahu lagi arahnya kemana, maka kita harus berhenti dulu. Jangan jalan terus. Kalau kita salah arah, tapi kita jalan terus, maka kita akan makin tersesat. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita berhenti dulu. Berhenti dulu, lalu kemudian kita tanya orang, review ulang. Kita ini sekarang berada di mana? Supaya benar arah kita harus ke arah utara, selatan, barat, atau timur. Jadi, di jalan ini harusnya kita kembali ke jalan yang mana? Nah, itu. Review. Anda harus stop untuk melakukan review. Dan Anda tidak akan mungkin stop. Perhatikan kata stop ya. Anda tidak akan mungkin stop kalau Anda tidak mengalami kebingungan. Kalau Anda tidak mengalami penderitaan. Kalau Anda tidak mengalami satu hal yang membingungkan Anda. Ya, suatu hal yang membuat Anda menderita. Yang menyakitkan. Ya, yang menyakitkan. Paham maksudnya? Jadi setiap kali Anda mengalami penderitaan, anggaplah ini sebagai suatu hadiah yang positif. Makna ini sebagai suatu hal yang positif. Bahwa sekarang Anda ini mau naik kelas. Itu orang bilang mau naik kelas. Kenapa mau naik kelas? Karena Anda sekarang disuruh mereview ulang. Dan Anda sudah disiapkan untuk menerima pelajaran baru. Ada salah satu guru yang mengatakan, ketika Anda menderita, sambutlah itu dengan penuh sukacita. Bikinlah diri Anda menjadi
ingin tahu, sudah nggak sabar ingin tahu, ada pelajaran apa nih, ada pelajaran baru apa nih yang akan saya pelajarin. Jadi sambut seperti orang yang sudah tidak sabar menanti sesuatu. Penderitaan ini adalah pertanda bahwa apa yang Anda nantikan ini sudah tercapai. Paham maksudnya? Ya, bahkan ada guru yang mengatakan bahwa coba deh lihat problem Anda sekarang berkaitan dengan apa. Misalkan problem Anda berkaitan dengan finansial, mungkin Anda akan mendapatkan pelajaran di dunia finansial. Saya punya teman, kalau dia nggak bangkrut, maka dia tidak tahu bagaimana caranya mengatur keuangan, mengatur strategi bisnis. Oke? Strategi bisnisnya didapatkan dari mana? Dari kebangkrutan. Ada harga yang harus dibayar. Sama juga sekarang, kalau sekarang Anda main forex atau main saham, main option, sama seperti saya, pernah mengenal namanya margin call, MC. Margin call itu artinya bangkrut, habis uangnya. Oke? Nah, sekarang apa dikira saya nggak pernah rugi? Nggak juga, saya juga pernah rugi. Kemarin saya trading Disney, saya rugi. Ya, nggak apa-apa, rugi. Tapi Anda paling tidak dengan rugi, dengan adanya kerugian dalam bisnis maupun dalam trading Anda, paling tidak kita bisa mereview ulang apa yang salah nih. Bahwa sistem kita ini masih punya sistem lemah, titik lemah. Dan lebih baik bagi saya, lebih baik saya rugi sekarang daripada saya rugi besok pagi. Kenapa? Karena kalau saya rugi sekarang, paling tidak saya belum jadi orang kaya, paling tidak saya rugi tidak terlalu banyak uangnya. Dibandingkan dengan kalau saya nanti terlena dengan keuntungan, lalu tiba-tiba saya tidak tahu bahwa sistem saya lemah, dan kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Boom, ketika terjadi sesuatu, maka habis semuanya. Paham maksudnya? Jadi, sebenarnya membangun sebuah sistem, membangun sebuah kunci sukses, itu dibangunnya dari mana? Dari penderitaan. Betul? Strategi ini pelajaran yang didapatkan kita dari penderitaan. Karena itu sekarang ketika Anda menderita ini, siapkan kertas, siapkan jurnal, lalu Anda cari pelajaran apa yang bisa Anda dapatkan dari penderitaan Anda. Karena memang itu adalah hadiahnya. Nikmati saja momen penderitaan ini. Tidak perlu kita berpikir bahwa penderitaan ini harus segera pergi secepat-cepatnya. Ya, ada juga seorang guru yang mengajarkan bahwa sambutlah penderitaan itu datang ke dalam diri Anda sama seperti tamu-tamu yang lain. Sama ketika Anda menyambut tamu tentang keberuntungan, demikian pula Anda menyambut tamu tentang penderitaan. Semuanya sama-sama membawa hadiah ketika datang ke tempat Anda. Kenapa harus Anda usir namanya penderitaan? Jamulah dia, ajaklah dia makan. Ketika pada saatnya dia pergi, ketika pelajarannya sudah selesai tersampaikan, maka dia akan pergi dengan sendirinya. Berganti dengan yang lain tentu saja. Bukan seperti Cinderella happily ever after, tapi hidup kita must go on. Maka hidup kita akan selalu didatangi penderitaan dan keberuntungan datang dan pergi dalam hidup kita secara bergantian. Ya, Anda nggak mungkin bisa berharap bahwa saya maunya datang keberuntungan aja, nggak mau penderitaan, nggak mungkin. Ya, penderitaan lama sudah pergi, akan datang penderitaan yang baru. Nggak apa-apa, it's okay. Ya, kalau penderitaan yang lama belum pergi-pergi, mungkin pelajarannya belum disampaikan, ajak dia berbicara, sambutlah, lalu cari tahu, pekalah apa pelajaran apa yang hendak diberikan, hadiah apa yang hendak diberikan. Nah, itulah pelajaran yang bisa saya gali dari si Rumi ini, guru yang sangat luar biasa. Sekali lagi Anda bisa menafsirkan ini versi Anda sendiri. Ini adalah penafsiran versi saya sendiri yang belum tentu benar. Kita nggak fokus pada benar dan salah. Yang penting apakah materi ini bisa bermanfaat bagi Anda. Itu the most important thing. Karena benar dan salah itu sempit sekali. Dan yang paling tahu tentang kebenaran ini ya si Rumi sendiri. Nggak ada siapapun orang di dunia ini yang paling tahu tentang maksud dari puisi ini. Ya, jadi dalam memahami kalimat-kalimat seperti ini, kita harus merenungkan. Butuh perenungan, bukan butuh logika. Bukan butuh mencari benar dan salah. Tapi butuh perenungan. Apa sebenarnya maksud dari kalimat-kalimat ini? Ternyata di balik kalimat ini ada satu kata-kata yang wow. Ternyata kalau diterjemahkan, ternyata kalau kita urai satu persatu, ternyata ada banyak sekali materi yang bisa kita pelajari dari sebuah puisi. Anda suka dengan puisi Rumi? Saya akan buat puisi-puisi Rumi selanjutnya. Saya akan renungkan, saya akan coba merenungi setiap kata demi kata. Lalu saya akan sharingkan kepada teman-teman semua tentang apa yang bisa saya dapatkan dari video itu. Apabila teman-teman juga punya persepsi lain atau punya pandangan lain tentang puisi-puisi ini, boleh komentar di bawah. Anda punya pertanyaan, boleh komentar di bawah. Anda punya pendapat, punya sharing, punya cerita apapun, boleh komentar di bawah. Sharingkan itu. Ya. Renungkan, perhatikan. Untuk memahami puisi seperti ini, Anda harus banyak merenung.
niatkan waktu untuk merenung, lalu kemudian pelajaran itu akan muncul dengan sendirinya dari dalam. Puisi ini benar-benar sangat luar biasa karena dikarang oleh juga orang yang sangat luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai ketemu di kuliah spiritual berikutnya. I love you all. Thank you. Bye.